Sensasi, sensasi malam. Cece, wanita berusia 27 tahun, terpaksa masuk ke dunia malam karena keadaan. Sang ayah yang telah merawat dia sejak kecil jatuh sakit dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Cece mengambil jalan yang berat, menjadi kupu-kupu malam demi membiayai pengobatan sang ayah. 2 tahun sudah dia menjalani kehidupan malam. Banyak cerita pahit dan getir yang harus ia telan sendirian. Apakah ia akan bertahan di dunia ini? Atau adakah secerca harap dari Cece? Kita dengarkan ceritanya di Sensasi Malam. Ya pemirsa, balik lagi di Sensasi Malam. Ketika malam bicara, sensasi dimulai. Kalian udah lihat background Cece seperti apa? Usia sekarang 27 tahun. Dan di 2 tahun dan 3 tahun belakangan ini sudah bekerja sebagai lady companion. Iya, benar. Bisa dibilang ini profesi yang mungkin menjadi momok di masyarakat ya? Iya, benar. Banyak yang mungkin ngejudge. Karena mungkin pekerjaan ini bukan sesuatu yang dibilang tanda kutip halal lah istilahnya. Cece sendiri mengawalinya seperti apa? Aku kerja begini kan karena orang tua juga mengawalinya. Kapan mulainya? Dari lulus sekolah. Sampai akhirnya Cece ngerasa Cece harus kerja itu kenapa? Ya karena kebutuhan. Kebutuhan apa? Makan? Bukan buat operasi bokap. Sakit apa waktu itu, Bu? Gula. Terus biaya yang harus dikeluarkan tuh berapa waktu operasi? Hampir 50. Karena kan papa dulu dia nggak pakai kartu BPJS? Iya gitu. Akhirnya udah aku kerja gitu. Kamu dikenalin sama temen? Iya sama teman aku. Ada persyaratan khusus nggak yang dia tawarin sebelum kamu terjun ke dunia malam? Enggak sih, yang penting lo harus nurut aja gitu. Dia bilang tuh servisan lo harus bagus, lo bisa kan? Dia bilang gitu. Ya udah bisa. Klien pertama yang kamu ketemu, kamu dapatnya berapa? Waktu itu pertama dikasih hampir 15. Klien pertama kamu langsung dapat 15 juta. Iya. Ngapain aja, Cek? Ya itu nemenin gitu. Nemeninnya gimana? Ya nemenin dia gitu di hotel. Dan 15 juta itu untuk kamu atau masih dipotong? Dipotong sama dia 2. Duit pertama yang kamu terima 13 juta. Iya. Kamu pakai buat apa? Ya aku tabung dulu kan buat buat bokap berobat gitu. Oke. Kontrol kan, diperiksa gitu. Mah aku baru punya uang segini gitu kan. Kamu dari mana? Kata dia. Aku bilang aku ikut modeling. Aku bilang gitu, foto-foto gitu. Terus? Kamu yang benar. Iya. Ya udah awas ya, jangan macem-macem. Dia bilang gitu. Ya udah, akhirnya ya udah mah pegang, bilang gitu. Kamu kasih berapa ke orang tua? Semua. 13 juta itu? Iya. Ada pergolakan nggak ketika mama tiba-tiba nanya, kok bisa dapat segini? Ada. Kok bisa lu dapat langsung segini gitu kan. Ya udah mah pegang aja lah. Yang penting kan ada uang buat papa gitu kan. Yang penting kan papa sembuh. Oh ya udah, saya bilang gitu. Ya dia nangis ya, tapi dia mungkin mikirnya anaknya macam-macam gak ya gitu. Tamu kedua? Iya. Itu selang berapa lama sampai kamu dapat klien baru lagi? Itu pas kerja di dunia malam. Sebagai? LC. LC? Iya. Di klub? Iya di klub karaoke. Tempat karaoke? Iya. Terus? Ada spanya. Spa itu maksudnya lebih ke Spa plus plus.
Berapa jam? Sejam setengah. Udah termasuk karaoke, udah termasuk spa, itu 1,5 jam? Itu terserah dia mau langsung semua. Kalau enggak dia langsung nemenin tidur aja gitu sambil spa gitu. Kalau kamu nemenin tamu kayak begitu, biasanya orangnya to the point, langsung pengen bobok bareng atau lebih ke curhat dulu, ngobrol dulu, kenalan dulu. Kenalan dulu lah. Kenalan dulu. Terus sambil aku pijit-pijit gitu. Emang kenapa kesini gitu, aku bilang. Enggak, aku kesel aja di rumah, kata dia. Sama istri aku, kadang suka curhat tentang istrinya gitu. Enggak betah katanya di rumah. Berarti bisa dibilang kamu dapat klien itu rata-rata pria-pria yang sudah berumah tangga? Iya, rata-rata. Wow. Kalau single-single gitu nggak pernah? Pernah sih, pernah berondong. Tapi kasih tipnya dikit kalau berondong. Berapa kalau berondong? Ya, di bawah 1 digit. 1 digit. Iya, kalau suami orang kan bisa 10 digit. Gak heran. Aduh. Dari semua klien ada nggak yang pernah komplain? Alhamdulillah enggak. 7 tahun terakhir ini kamu kerja nggak pernah ada yang komplain? Enggak ada. Servisannya dong yang oke. Jadi bikin tamu tuh jangan komplain, gimana caranya gitu. Gimana caranya? Ya kalau misalnya dibawa ke hotel gitu kan. Mau dibikinin kopi nggak sama aku gitu. Jadi biar betah. Ada yang comeback nggak? Ada orang-orang penting. Siapa? Ada. Sepenting apa? Backgroundnya apa rata-rata? Ketua DPRD. Jadi dari orang dengan background pemerintahan juga ada? Ada, artis juga ada. Siapa artis? Masih aktif? Band gitu dia. Anak band? Ih. Gitaris, penyanyi, keyboardis? Inisialnya V. Kemarin dia chat aku. Kemarin? Iya. Gimana kabarnya Cice gitu. Baik. Masih nggak? Masih dong. Emang kenapa? Perlu diservis sama aku. Panas. Berarti segala background orang udah pernah. Kalau kamu hitung-hitung 7 tahun ini, udah berapa banyak pria yang kamu handle? Banyak banget. Pernah aku nemenin yang udah stroke. Iya. Kakek-kakek? Masih muda atau udah tua? Udah tua lah. Mungkin tuh tamu, oh dia doang kali ya cewek yang ini gitu. Yang mau nemenin? Iya. Nah alasan kamu mau kenapa? Anggap aja nemenin bokap. Nah ada nggak tamu yang pernah macam-macam requestnya yang menurut kamu, aduh kok gini banget sih, tapi tetap kamu lakuin? Sampai harus pakai kostum gitu. Maksudnya? Kostum dokter-dokteran, pakai borgol-borgolan. Ada. Kamu lakuin? Lakuin. Pernah nggak kamu ngerasa kayak ini udah kelewatan gitu permintaannya? Ada. Apa? Disuruh apa? Kalau disuruh diikat di tiang-tiang gitu. Kamu kalau mau aku begitu ya kamu harus tambahin lagi gitu kan. Aku ladenin kamu mau berapa ronde juga, aku bilang gitu. Waduh, berarti semua tergantung penawaran ya. Iyalah. Wow, amazing. Pemirsa, makin panas nih pembahasannya. Tapi buat tenangin dulu kalian semua yang di rumah, nanti kita tanya lebih detail lagi. Kita panggil dulu nih, Susi.
mikrofon, Susi. Aku mau belajar nyanyi, nanti biar pacar aku atau selingkuhan aku atau suami aku tuh nggak butuh Elsie lagi. Oh Daddy, sorry. Bisa-bisanya depan Dedi kamu bilang pacar aku. Nggak ada. Oke, Mau nyanyi apa? ini lagunya cocok banget buat Daddy, dari Susi buat Daddy. Mau denger? Boleh. Di dadaku ada senyummu, ada cintamu, ada hasratmu, ada kumismu, ada kupingmu di dalam dadaku. Ada kamu. Aku Daddy. Kira-kira Susi dapat rate berapa kalau 1 sampai 10? 10. 10. Tapi nah, balik lagi. Tadi kita udah ngobrol nih. Cece nih udah sekitar 7 tahunan lah kerja sebagai lady companion. Berpengalaman sekali, 7 tahun. Kok Dedi ngilu kamu pegang? Sorry. Dedi aja yang pegang ya. Pegang Iya, doang taruh sini ya. Dedi Bahaya. ngilu ngeliatnya soalnya. Mau nanya apa Susi kira-kira? Pernah nggak sih jadi sugar baby? Pernah. Pernah jadi sugar baby? Pernah. Itu gimana ceritanya kok bisa jadi sugar baby? Jadi aku juga melalui aplikasi gitu. Jadi itu kamu iklanin diri kamu? Iya, foto-foto gitu. Nah, kalau bilang sugar baby, Iya. artinya ada yang nyambung di antara kalian. Terus akhirnya kamu punya rasa. Pernah. Dan dia gimana? Ya dia bilang sih iya, tapi kan aku gak percaya namanya suami orang. Bener nggak? Suami orang ya. Iya. Suruh cerai dulu lah ya. Iya bener ya. Bener, cerai. Susi, Daddy. jangan ngasih ide. Kamu ngasih idenya agak lain. Berapa lama sampai akhirnya kamu bertahan sama dia jadi sugar baby-nya? 1 tahun. 1 tahun? Iya. Dan tiap bulan tuh pasti ketemu? Kadang kalau bisa nggak ketemu dia transfer gitu. Tetap dapat transferan? Iya, dikasih mobil. Wow. Dapat mobil juga? Iya. Sama bensinnya. Susi, bisa aja Susi. Sekarang udah listrik. Oh tinggal iya. download ya. Apa Susi jadi sugar baby? Oh. Jangan, kamu di samping dia aja. Oke, Ya. oke. Terlepas kamu udah jadi sugar baby-nya dia, kamu masih terima job lain? Masih ngambil tamu lain? Iya kan, karena kan aku kerja di dunia malam juga. Tapi aku bilang ke sugar daddy aku udah nggak kerja. Kamu kalau mau sama aku, kamu harus tebus aku segini. Gitu. Tebus? Iya, maksudnya ke mami gitu pura-pura. Jadi biar aku nggak kerja lagi gitu. Mau dia? Mau. Nanti bagi 2 sama mami. Mami, kita bagi 2 ya gitu. Oh jadi ada sistem tebusan juga kalau Iya. seandainya ada yang suka terus akhirnya mau ditebus? Iya. Tebus murah, plesel. Bukan ya? Itu udah tahun keberapa sampai kamu jadi sugar baby kamu kerja seperti ini? 2024. Oh baru? Setahun lalu. Masih bareng sama sugar daddy-nya? Sekarang? Masih. Oh. Masih barengan Cece, saya penasaran Cece. Selama bertahun-tahun kamu kerja, rata-rata kan klien kamu adalah pria-pria beristri. Iya. Pernah nggak sampai kamu ketahuan sama istri-istri mereka? Pernah. Gimana tuh ceritanya? Dia lupa ini hapus m-bankingnya. Bentar. Kenapa pakai m-banking? Bukannya tadi bilang pakai voucher? Enggak, itu Oh ini yang di luar? Iya, yang di luar. Ini yang lewat aplikasi? Iya. Soalnya dia sering transfer gitu uang jajan gitu. Ke kamu? Terus? Istrinya nge-WA aku awalnya. Kamu, Ngechat? Iya. Dapat nomor kamu dari? Mungkin dari HP suaminya. Oh terus? Iya, terus di mana Mbak? Di apartemen, emang kenapa?
aku di parkiran apartemen kamu, emang ini siapa? Ini yang tadi barusan nama kamu, dia bilang gitu. Siapa? Istrinya. Ya, mau ngapain? Ya, gak apa-apa kesini. Ya udah aku samperin aja. Terus? Aku bilang gini, kenapa mbak? Kenapa kamu mau sama suami saya? Lagian suami kamu kenapa mau sama saya? Ngapain, lo kan punya anak gitu kan. Mending lo jagain aja tuh istri lo. Udah gak usah ini lagi. Nggak lama dia chat lagi pakai nomor baru. Kenapa? Aku butuh servisan kamu, dia bilang gitu. Dan berlanjut lagi? Enggak, aku kan mikirnya takutnya itu istrinya. Oke. Tapi pada akhirnya Ketemu, iya benar. ketemu? Iya. Dan berlanjut lagi? Iya. Sebagai sesama perempuan, apakah tidak terbersit sedikit pun kamu ada rasa empati? Mungkin ini akan merusak rumah tangganya. Iya. Dan kamu malah memutuskan lanjut lagi. Ya karena uang. Money, money, money. All about money. Jadi Yang penting gue dapet duit aja gitu. hasil yang kamu dapat, apakah sudah menyembuhkan papa? Papanya udah nggak ada. Udah meninggal. Setelah berapa tahun dari awal kamu Dia sakit hampir 4 tahun. uang pertama yang kamu tadi bilang 13 juta sebagai uang pengobatan Ya. tidak cukup buat ngobatin papa? Itu udah cukup. Terus cukup, nggak lama bokap nggak ada. Kadang aku mikir apa karena dibiayain dengan duit begini ya, aku bilang gitu. Cece, sabar ya Cece. Iya. Oh, Dedi jangan tanya yang sedih, kita tuh harus happy di sini. Karena pengen tahu gitu. Sebagai anak kan pasti kamu ingin sedikit banyak mau kan ngebahagiain orang tua. Iya benar. Pada saat Dedi berpulang, momen-momen terakhir, apakah kamu pernah jujur ke orang tua soal apa yang kamu kerjakan sekarang? Enggak, masih belum. Dia taunya aku SPG. Sampai Dedi meninggal, Iya. apa yang kamu rasakan pada saat itu? Papa aku meninggal kan di rumah ya. Sampai aku nggak tahu, sampai jenazahnya aku nggak lihat langsung. Kok bisa? Karena aku ketiduran, karena kan capek ya mungkin ya. Terus baik telepon, mungkin nggak kedengaran di silent kan apa aku. Bangun Neng, bangun kata kakak gitu kan. Terus bilang, Papa udah nggak ada. Pas aku bangun jam 10 pagi. Pas aku pulang udah dikubur. Kamu nyampe ke kuburan papa. Apa yang kamu ngomong ke papa? Aku minta maaf. Pak, aku nggak bisa lihat yang terakhir itu. Maafin kalau selama ini aku maksudnya belum jujur kerjaan aku gitu. Tapi mau gimana pun aku ada niatan buat ngebahagiain mama kan, adek gitu kan. Aku punya adek gitu. Kadang aku mikir, udahlah aku mau berhenti aja gitu kan. Tabungan udah cukup ini, takutnya akibatnya ke orang tua gitu. Aku mikir gitu. Dekat gak sih kamu sama mama? Deket, Sedekat apa? deket. Pagi sama papa, aku sayang banget sama dia. Tapi kamu gak ada di situ waktu itu. Gak ada. Udah kepikiran gak? Kamu mau jalanin profesi kamu seperti ini mau sampai kapan? Tidak inginkah kamu punya hubungan dengan orang spesial yang akhirnya mungkin berujung pada sebuah pernikahan? Aku pengen sih nikah gitu, bener-bener nikah gitu, dapat suami yang
Tapi aku mikir ke diri aku ya kan. Aku aja begini, aku takut suami aku kayak tamu-tamu aku. Enggak, kamu hebat kok. Bertanggung jawab sama keluarganya kan, Dedi. Walaupun caranya masih belum, Belum selayaknya iya, lah. nggak apa-apa. Kasih tepuk tangan dulu lah. Aduh. Aku peluk boleh, Dedi? Boleh banget. Semangat, Cece. Sesama perempuan harus saling support. Ya udah, Susi banyak kerjaan, cuci piring juga masih numpuk. Bye-bye. Iya, Jangan dibikin nangis lagi anak orang. Iya sayang. Cak, Iya. banyak sebenarnya yang pengen ditanya tapi mungkin waktu terbatas. Iya. Buat mereka yang ngejudge atau yang suka menghakimi, apa yang pengen kamu sampaikan? Jangan pernah lihat gue dari sisi buruknya aja. Mau gimana pun gue selalu ada buat lu kalian. Dari saya sendiri buat Cece, semoga bisa mendapatkan apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan. Dan segala harapannya segera terwujud. Kalaupun pekerjaan ini ada masanya nanti kamu akan berhenti dan memulai hidup dengan layaknya banyak orang. Apapun itu, semoga kamu bisa mendapatkan kebahagiaan kamu ya. Amin. Sukses buat kamu, Cek. Amin. Terima ya, kasih Papa. banyak. Baiklah, kalau gitu pemirsa malam, jangan lupa saksikan terus Sensasi Malam karena kami akan selalu hadir setiap Kamis dan Jumat jam 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Karena setiap harinya nanti akan ada bintang tamu yang berbeda yang memberikan inspirasi buat kalian semua.